Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pengajian atau bahasan kita dari kitab yang dikarang oleh Syekh Ibn Ruslan, yakni dalam kitab Jubad, yang kalau tidak salah alhamdulillah kita sudah masuk ke bait 62 ya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'a bihi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahkamu syar'illahi sab'un tuqsamu al-fardu wal mandubu wal muharramu wal rabi'u al-makruhu thumma ma'ubih wasadisu al-batilu wakhtim bis-sahih. Di dalam bait ini Syekh Imam Ibn Ruslan menjelaskan bahwasanya ahkamu syar'illahi, hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sab'un tuqsamu, dibagi menjadi 7 bagian. Al-fardu yang pertama yaitu hukum fardu. Wal mandubu yang keduanya adalah hukum sunnah atau mandub. Wal muharramu dan yang ketiganya adalah hukum haram. Wal rabi'u dan yang keempatnya al makruhu yaitu makruh. Tsumma ma'ubi yang kelimanya adalah hukum syariat itu adalah mubah atau yang dibolehkan. Wasadisu dan yang keenamnya al-batil yaitu hukum batil atau tidak sah. Wahtim bis-sahih dan diakhiri atau di ujung ya, terakhir yang ketujuhnya yaitu hukum dalam syariat itu adalah sahih atau dalam istilah lain adalah sah. Jamaah sekalian, poinnya menurut musannif yakni Syekh Imam Ibn Ruslan dalam kitab Jubad ini, hukum syariat itu dibagi ke dalam 7 kategori hukum. Yakni yang pertama dikatakan sebagai hukum fardu atau wajib, yang kedua hukum sunnah, yang ketiga hukum haram, yang keempat hukum makruh, yang kelima hukum mubah, yang keenam adalah batil, dan yang ketujuhnya adalah sahih. Tetapi tentu banyak ulama lain yang mengatakan ada perbedaan kategori hukum. Kalau di Jubad ini kan ada 7 kategori. Nah, kalau kita baca kitab Mabadi Awaliyah itu ada 9 kalau tidak salah. Karena dikatakan wal ahkamu tis'atun al wajibu wal mandubu wal mubahu wal haram wal makruh was sahih wal batil wal rukhsah wal azimah. Itu dijelaskan di dalam kitab Mabadi Awaliyah. Jadi ada 2 perbedaan tambahannya antara kitab Jubad dengan Mabadi Awaliyah. Tetapi sebetulnya di dalam prakteknya nanti ada irisan kesamaan hukum. Ya, nanti kita jelaskan satu persatu insyaallah. Wa qala al-musannif fal fardu ma fi fi'lihi as-sawabu kadza ala tarikihil iqabu.
Fal fardu adapun yang namanya fardu ma fi fi'lihi sawab, yaitu segala pekerjaan yang apabila dikerjakan atau dilakukan mendapatkan pahala. Kadza ala tarikihil iqab. Begitu pula bagi orang yang meninggalkannya akan mendapatkan siksa. Jadi menurut bait ini, hukum syariat yang pertama adalah fardu. Atau dalam istilah lain, fardu itu adalah sinonim atau persamaannya dengan kata wajib. Sehingga di dalam istilah yang lain, ta'rifnya yang namanya fardu atau wajib itu adalah fal wajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Yakni wajib itu ialah perbuatan yang diberi pahala jika dikerjakan dan disiksa jika ditinggalkan. Ini lebih dalam bisa kita lihat dalam kitab Waraqat misalkan, ya, dalam kitab-kitab dasar tentang usul fiqh. Dikatakan, dijelaskan di sana secara gamblang bahwa yang namanya wajib atau fardu itu kalau kita kerjakan maka kita akan mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan maka kita akan mendapatkan siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-musannif wa minhu mafrudun 'alal kifayati qaraddi taslimin minal jama'ati. Di antaranya adalah fardu kifayah seperti menjawab salam dari sekelompok orang. Karena harus kita pahami bersama bahwa dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa yang namanya fardu atau wajib itu kan ada yang sifatnya wajib atau fardu aini, ada yang sifatnya wajib atau fardu kifayah. Itu kan ya. Nah, kalau yang fardu aini maka itu mutlak. Objek hukumnya adalah individu. Jadi orang per orang itu adalah fardu aini. Sementara kalau yang namanya fardu kifayah seperti penjelasan kita pada sebelumnya, fardu kifayah itu adalah kefarduan yang objek hukumnya adalah mencakup semua orang. Misalkan kalau fardu aini itu orang tidak sholat maka dia berdosa secara individu. Dia tidak zakat, dia berdosa secara individu. Dia tidak berpuasa, dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka dia termasuk orang yang berdosa secara individu. Itu adalah namanya hukum wajib atau fardu aini. Sementara selain dari fardu aini tadi ada istilahnya itu adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah ini adalah kewajiban atau objek yang menjadi objek hukumnya adalah mencakup semua orang. Konkretnya begini, ada satu perbuatan yang itu kalau tidak ada sama sekali yang melaksanakan, maka semua penduduk tersebut berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di sini dikatakan wa minhu mafrudun 'alal kifayati qaraddi taslimin minal jamaah. Maksudnya, kalau kita berkumpul di dalam satu kelompok, taruhlah misalkan kita sedang mengadakan pengajian, kumpul banyak orang. Kemudian ada yang datang, dia mengucapkan assalamualaikum. Seandainya di situ tidak ada yang menjawab, maka semua jamaah yang bersangkutan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika ada yang mewakili satu saja menjawab, waalaikumsalam misalkan, maka itu seluruh jamaah sudah rusuh, sudah tertutupi dengan jawaban yang menjawab salam satu orang tadi. Itu maksudnya. Tetapi kadang-kadang dalam prakteknya tidak semua orang yang tidak melaksanakan fardu kifayah itu misalkan berdosa kepada Allah. Contohnya begini, kalau ada orang meninggal dunia satu kampung, penduduknya ada 40 orang.
Ya, misalkan. Nah, dari 40 orang itu tidak ada yang menyolatkan, maka seluruhnya itu berdosa. Tetapi ada rukhsah lagi dari 40 itu. Misalkan yang 5 orang itu tidak datang karena dia ada kewajiban lain yang harus dilaksanakan, ada udzur syar'i istilahnya. Maka dia terlepas dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, fardu kifayah itu kalau dia tidak ditunaikan, tidak dilaksanakan karena ada rukhsah menurut agama, walaupun tidak dilaksanakan oleh semua orang, maka orang-orang yang memiliki rukhsah menurut agama tadi tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala was sunnatul musabu man qad fa'ala wa lam yu'aqabu amru'un in ahmala. Adapun sunnah yaitu segala sesuatu pekerjaan yang bila dikerjakan maka pelakunya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau tidak dilaksanakan pun, Allah tidak akan menyediakan siksa bagi orang yang meninggalkannya. Poinnya adalah menurut Imam Ibn Ruslan dalam bait yang ke-66 ini, bahwa hukum syariat Allah yang kedua itu adalah sunnah. Tetapi memang ada istilah lain dari sunnah itu. Ada istilahnya itu adalah mandub, ada juga istilah tatawu gitu ya. Walaupun secara hakikatnya itu sama, tetapi memang secara ta'rif memiliki sedikit perbedaan. Menurut para ulama, yang namanya sunnah itu adalah perbuatan yang senantiasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, tidak pernah ketinggalan. Contohnya misalkan sholat tahajud, sholat sunnah rawatib. Ini dikatakan sunnah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan di dalam kehidupannya seumur hidupnya. Ada lagi istilahnya itu adalah mandub. Kalau mandub itu adalah perbuatan yang jarang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istilah lainnya adalah tatawu. Kalau tatawu itu lebih jarang lagi, ya. Untuk detailnya tentang ini, mungkin di lain kesempatan kita akan bahas, ya, tentang usul fiqh ini. Misalkan di dalam kitab Waraqat ini lebih gamblang dijelaskan. Di sini kita berbicara sekilas saja maknanya. Nah, antara sunnah, mandub, dan tatawu ini adalah memiliki kesamaan ta'rif, yakni ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, yaitu perbuatan yang kalau kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun jika tidak dilakukan tidak mendapatkan siksa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu saja barangkali sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin diangkat menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita berharap syafaatul udmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mutlak pekerjaan-pekerjaan sunnah ini jangan kita remehkan dan harus kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa demikian? Karena perbuatan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak fadilah dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh misalkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita dan beliau tidak pernah ketinggalan melaksanakannya. Salah satunya adalah melaksanakan salat sunnah rawatib muakkad yang 12 rakaat sehari semalam kita mesti laksanakan. Yang mana 4 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat setelah zuhur,
2 rakaat setelah sholat maghrib, lalu kemudian 2 rakaat setelah sholat Isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, maka kalau kita mengaku sebagai hamba Allah yang beriman dan ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah, maka lakukanlah ini secara konsisten di dalam kehidupan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan orang yang konsisten tidak pernah ketinggalan melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangunkan istana di dalam surga. Masya Allah, begitu tingginya pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala jikalau kita mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Subhanallah. Jamaah sekalian, menurut hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa ya Rasulullah orang yang enggan tersebut? Rasulullah menjawab, barang siapa yang taat dengan sunnah-sunnahku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mengingkari atau tidak melaksanakan sunnah-sunnahku, berarti dia enggan untuk masuk surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin.